Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, dari SBR. Wow. Dan pastinya kisah favorit kita semua teman-teman ya, kisah warung kopi Bang Doni. Oh, pasti keren banget ya kalau udah masuk ke warung kopi Bang Doni. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah pada gak sabaran nih buat masuk ke warung kopi Bang Doni. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on sepak bola Tarkam, warung kopi Bang Doni. Pagi hari itu, bagai kanvas kosong yang menunggu sapuan warna kehidupan, matahari mulai merangkak naik dari balik cakrawala, mewarcikan cahaya kemasan yang lembut seperti benang sutra yang mengurai dari langit. Embun yang menggantung di ujung dedaunan adalah mutiara alam, berkilauan diterpa sinar mentari seolah bumi mengenakan kalung perak. Burung-burung bernyanyi riang, melantunkan melodi yang menjadi simfoni alam menyambut datangnya hari baru. Begitu juga si Martin, burung beo kesayangan milik Bang Doni. Kepakan sayapnya nampak bersemangat ketika Doni menyemprotnya dengan air menggunakan semprotan kecil. Saat itu Doni nampak telaten saat memandikan burung kesayangannya itu. Selain itu, Doni juga membersihkan kandang Martin hingga nampak bersih dan mengkilap, serta menghilangkan bau tak sedap dari kotoran-kotoran Martin si burung beo. Di tengah asiknya Doni membersihkan Martin, tiba-tiba saja muncul Nani di depan rumahnya. Di situ Nani terlihat membawa sebuah tentengan di tangannya. Melihat itu, Doni sedikit terkejut dan gelagapan. Bagaimana tidak, saat itu Doni belum mandi. Setelah Nani memberikan salam dan langsung disambut oleh Doni, di situ Doni langsung mempersilahkan kekasihnya itu untuk duduk di kursi yang ada di depan halaman rumah Doni. Tumben nih Nani, pagi-pagi begini udah datang ke rumah. Ngapa kagak ngabarin sih? Apa nanti abang bisa jemput? Ucap Doni. Iya bang, gak apa-apa. Tadi Nani sekalian ke pasar, terus mampir deh ke sini. Nani bawa oleh-oleh dari Babe. Kebetulan Babe kemarin habis dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Nah, kata Babe, ini oleh-olehnya suruh kasih Maju Baida, ungkap Nani. Ya Allah Nan, makasih ya. Emang apaan oleh-olehnya? Ini bang, ikan asin Jamal roti sama pete. Kan emak suka banget katanya. Lah, bukan main, saut Doni bersemangat. Sepi banget bang. Emak kemana bang? Tanya Nani penasaran. Emak lagi di dalam. Iya, Nani udah sarapan apa belum? Abang bikinin nasi uduk ya, ucap Doni. Gak usah bang, makasih. Nani kalau jam segini belum lapar, tolak Nani halus. Tak lama kemudian, Bu Zubaida pun muncul dari dalam rumah. Wajahnya nampak ceria karena melihat calon menantu kesayangannya pagi itu. Ya Allah Neng, udah lama? Tanya Bu Zubaida. Baru kok mak. Oh iya, ini Nani bawain titipan dari Babe, ikan asin sama pete, saut Nani. Ya ampun Neng, makasih ya, bilangin sama Babe lu. Makasih, ujar Bu Zubaida kegirangan. Ya mak, jawab Nani singkat. Melihat itu, Doni pun ikutan senang karena ia sangat terharu ketika Nani kekasihnya sangat perhatian dengan Bu Zubaida. Waduh,
Mak pasti makannya nambah nanti nih mah. Lah Jamal roti lawannya, ucap Doni. Mak bawa ke dalam ya. Timpal Bu Zubaidah disusul anggukan kecil dari Nani saat ingin masuk kembali ke rumah. Bu Zubaidah di sini sempat melintasi kandang Martin si burung beo dengan tatapan ketus. Bu Zubaidah sempat menatap Martin, namun tadi sangka-sangka Martin pun langsung berbunyi, "Apa lu jelek? Apa lu jelek?" Sontak hal itu membuat emosi Bu Zubaidah muncul kembali. Alhasil sambil menarik air liurnya, Bu Zubaidah langsung meludahi Martin. Mendapati itu, Martin si burung beo langsung terpental ke pagar sangkarnya. Martin berteriak kesakitan. Rupanya teriakan itu tidak dihiraukan oleh Bu Zubaidah. Dengan wajah tanpa merasa bersalah, Bu Zubaidah melanjutkan langkahnya masuk ke dalam rumah. Berbeda dengan Doni, kalau mendengar teriakan Martin si burung beo, dia langsung panik dan bertanya-tanya ada apa gerangan dengan burungnya. Lah, itu si Martin ngapa ya? Ucap Doni kebingungan sambil menghampiri burungnya tersebut. "Kenapa bang?" tanya Nani ikut kebingungan. "Kagak tahu Nan, ini ngapa si Martin teriak-teriak kagak jelas begini?" Di situ terlihat Martin yang nampak lemas di bawah sangkar, bulunya berantakan. Dan yang lebih anehnya lagi, Doni melihat sesuatu yang mencurigakan pada tubuh Martin. Martin, lu ngapa?" "Itu reaksi apa nempel?" ujar Doni terkejut. Di situ kecurigaan Doni mengarah pada ibunya, Ma Zubaidah. Ya, siapa lagi orang yang bisa berbuat seperti ini kecuali Ma Zubaidah? Hanya karena ludahnya bisa membuat seekor burung yang cukup besar dapat terpental. Kini Doni pun telah mengetahui rahasia ibunya yang lain. Selain Bu Zubaidah memiliki ilmu totokan yang mematikan, semburannya pun tak kalah hebat. Akhirnya Doni terpaksa kembali memandikan Martin si burung beo sambil ditemani oleh Nani sang kekasih. Beberapa lama kemudian, setelahnya Doni berniat mengantarkan Nani pulang ke rumahnya. Namun sebelum itu Nani minta diantar ke pasar karena Nani berniat membeli keperluan yang lain. Saat itu Nani masuk ke dalam pasar, sedangkan Doni menunggu di samping jalan sambil memesan kopi dan menghisap rokok Jisamsu kesukaannya. Di dalam pasar, Nani berkeliling sambil membeli keperluannya. Dan saat berada di sebuah toko, tanpa sengaja Nani mendengar pembicaraan ibu-ibu yang sedang berbelanja di seberangnya. Dan antara Nani dan ibu-ibu itu saling membelakangi. Mbak, lu tahu kagak Maju Beda yang jualan nasi uduk dekat rumah saya?" tanya seorang ibu-ibu pada temannya. "Iya, Pok. Kenapa ya?" tanya ibu satunya. "Itu dia kan punya anak perjaka tuh ya, Doni namanya. Masa iya mau nikah sama janda? Padahal ya anaknya ganteng, udah mapan lagi, punya kape sendiri, tanahnya luas. Biduh, pokoknya mas saya yakin kalau si Doni mau nyari cewek bakal istrinya lah pasti gampang banget. Nah ini malah maunya sama janda. Deh elah pasti dipelet itu si Doni," ucap ibu-ibu itu dengan julid. Tanpa mereka semua sadari, orang yang sedang mereka bicarakan berada di belakangnya. Ya, Nani mendengar pembicaraan itu semua. Bukannya membalas, Nani hanya terdiam sambil meratap sedih. Nani tidak mengira jika ia akan mendengar hal yang mengiris hatinya saat itu. Tanpa terasa, Nani menjatuhkan air matanya ke tanah. Entahlah, tiba-tiba saja Nani merasa terkucilkan oleh statusnya. Setelah dapat mengendalikan diri, Nani pun langsung mengambil barang yang dibelinya. Dia langsung bergegas keluar dari pasar. Nani menghampiri Doni sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa seperti biasa. Doni hanya tersenyum ketika berhadapan dengan Nani. "Udah Nan, ada yang mau dibeli lagi kagak?" tanya Doni. "Udah bang, Nani cuma beli ini," jawab Nani singkat. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Nani terngiang kembali ucapan dari ibu-ibu tadi. Hatinya terasa remuk. Dunia seakan tidak mendukungnya. Entahlah, seperti sakit yang tak bisa teruraikan. Akibat memikirkan hal itu, Nani pun tak menggubris pertanyaan dari Doni. Ya, Doni menawarkan air kelapa muda pada Nani. Namun Nani hanya diam saja hingga Doni pun menghentikan laju sepeda motornya. Nani kok diem aja sih? Ngapa emangnya ya?" tanya Doni yang langsung melihat ke belakang menatap wajah kekasihnya. Di situ Doni terkejut melihat Nani yang terlihat habis menangis. "Lah, apa nangis ya Nan ya?"
Emangnya Nani kenapa? Tanya Doni lagi. Mendengar itu, Nani pun nampak gelagapan. Dia tidak mungkin menceritakan tentang apa yang baru saja ia dengar kepada Doni. Enggak bang, enggak apa-apa. Nani cuma kelilipan. Tadi kayaknya kena debu deh. Gila, Nani berusaha menutupi perasaannya. Setelah sampai di rumah, tak biasanya Nani pun tidak menawari Doni untuk sekedar mampir ya. Nani hanya mengucapkan terima kasih karena telah diantar Doni. Makasih ya bang, udah mau nganterin Nani. Nani masuk dulu ya, ucap Nani yang langsung masuk ke dalam rumah. Dengan mimik wajah yang bingung, Doni merasa heran pada kekasihnya saat itu. Namun dia pun tak ingin memperpanjangnya. Kemudian Doni langsung meninggalkan rumah Nani dengan sepeda motor jenis Shogun berwarna biru tua itu. Setelah berada di rumah, Doni segera membereskan kandang si Martin. Di situ, Doni berniat memindahkan Martin si burung beo karena saat itu Doni berpikir jika selama Martin berada di rumahnya, maka keselamatannya akan selalu terancam. Menanggapi hal itu, Doni tidak bisa berbuat apa-apa karena Doni menganggap jika Martin burung kesayangannya itu telah mengalami kesialan yang amat sangat akibat berurusan dengan Mak Zubaidah, ibunya si pengendali rumah. Martin, ngapa lu urusannya sama orang yang salah sih? Maafin gue ya Tin, gue kagak bisa lagi ngerawat lu di mari. Gue takut lu ngapa-ngapa, mati konyol bisa lu, ujar Doni sedih. Di situ Martin hanya terdiam. Dia seperti mengerti akan ucapan majikannya itu. Setelah apa yang dialaminya, rupanya Martin mengalami trauma juga. Tak terdengar lagi kicauan-kicauan ngawur yang keluar dari parunya. Doni langsung mempersiapkan mobilnya untuk membawa Martin sang burung beo keluar dari rumahnya. Melihat itu, Gembul pun langsung menanyakan hal itu pada Doni. Loh bang, mau dibawa kemana si Martin bang? Gue mau pindahin, bahaya kalau dia masih di mari, saut Doni. Oh gitu ya bang, emangnya mau dipindahin kemana bang? Tanya Gembul lagi usil. Gua mau pindahin ke warung kopi. Gua mau suruh si Gomang buat melihara. Bahaya kalau si Martin tetap di mari mah, ujar Doni yang nampak seperti merajuk. Loh, nanti kalau si Martin ngata-ngatain tamu yang datang gimana bang? Tanya Gembul yang masih mengusik Doni. Buset dah lu Bul, lu nanya mulu lu kayak pembantu baru. Asal lu tahu ya, si Martin nanti mau gue bikinin kamar sendiri, saut Doni sewot. Kemudian Doni pun membawa Martin pergi ke warung kopi Bang Doni dengan mengendarai mobilnya. Sesampainya di sana, Gomang pun langsung menyambutnya dengan senyuman yang khas. Bang Beben kuenya adanya ngambil. Tumben Bang Doni kemarin naik mobil, saut Gomang. Ya Mang, jadi begini Mang, gue mau minta tolong nih sama lu nih ya. Sementara lu bisa kagak ngerawatin burung beo gue? Tanya Doni. Siap Bang Doni, naik kopaja nabrak kawat, tenang aja, burungnya bakal Gomang rawat, saut Gomang semangat. Mendengar itu, Doni akhirnya merasa lega mendapati jika si Martin sang burung beo akan dirawat oleh Gomang. Di malam harinya, Doni mengirimkan pesan pada Nani. Assalamualaikum Nan, lagi ngapain? Tulis Doni. Melihat pesan itu, Nani pun langsung membalasnya. Habis sholat isya bang, jawab Nani pada pesan Doni. Saat itu, Doni berniat mengajak Nani untuk pergi keluar sekedar mencari makan, hal yang sudah lumrah dilakukan oleh pasangan kekasih. Namun sayang, Nani tak bisa keluar di malam itu karena dia sedang menjaga anaknya yang bernama Putri. Kebetulan di rumah Nani tak ada siapapun. Ya, orang tua Nani beserta adiknya yang bernama Ati sedang kondangan kehajatan saudaranya. Di situ Doni sempat mengatakan pada Nani untuk membawa serta juga Putri keluar, tapi Nani tetap menolaknya karena Nani merasa jika anaknya itu sudah mulai mengantuk. Mendapati itu, Doni pun langsung mengerti dan tidak memaksa Nani untuk menuruti kehendaknya karena memang Doni adalah sosok pria yang sangat pengertian akan kondisi kekasihnya itu. Akhirnya mereka pun hanya mengobrol lewat telepon untuk melepas kerinduannya. Setelah percakapan itu selesai, tiba-tiba saja terdapat perasaan aneh pada Nani. Ya, dia seperti merasa kasihan pada lelaki yang dicintainya itu karena perlu diketahui
jika banyak sekali Nani menolak ajakan Doni ketika diajak untuk pergi bersama. Wajar saja, karena Nani merupakan seorang janda beranak satu, sehingga dia memiliki batasan-batasan untuk melakukan itu semua. Namun untungnya, Doni berbeda dengan pria kebanyakan. Ya, Doni selalu sabar ketika mendapat penolakan itu, dan juga Doni sangat mengerti akan posisi kekasihnya Nani. Namun tetap saja Nani merasa terdapat hal yang mengganjal di hatinya, apalagi setelah kejadian di pasar tadi. Entah, kali ini Nani merasa keraguan dalam hubungannya dengan Doni. Keesokan harinya, di sore itu, Doni melakukan rutinitas dengan bermain sepak bola. Memang sudah menjadi rutinitasnya jika setiap Rabu sore Doni biasa bermain sepak bola dengan tim di kampungnya. Doni biasa bermain di posisi tengah sebagai gelandang serang sekaligus gelandang bertahan. Tak heran jika peran Doni sangat krusial bagi timnya, apalagi Doni dikenal sebagai pemain yang piawai. Namun Doni menyadari jika sepak bola hanya dianggapnya sebagai hobi. Sejak dulu Doni tak pernah serius untuk menggelutinya. Setelah selesai bermain sepak bola, seperti biasa, Doni dan teman-temannya nampak mengobrol di sisi lapangan. Selain beristirahat, mereka juga membicarakan permainan mereka tadi. Lalu tuh gimana sih tadi? Wah, oper kagak gol, payah lo, ujar Robi meledek temannya yang bernama Jantung. Gimana apanya? Lah, mentok gawang, saut Jantung sewot. Lah udah tahu mentok gawang, ngapa lu diem aja? Ngapa kagak dikejar? Celetuk gabruk dari belakang. Kejar pala lu peang. Lah mental-mental jauh banget, saut Jantung sewot. Mendengar itu semua, Doni terlihat cengengesan dan terhibur, apalagi mendengar temannya Jantung yang berbicara dengan cara yang aneh, sehingga terkadang ada beberapa di antara mereka yang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jantung. Kemudian Robi mengutarakan jika timnya berniat mengikuti turnamen untuk mewakili desa yang dilaksanakan di kecamatan. Kemudian Robi pun mengajak semua temannya termasuk Doni. Pada awalnya Doni tidak berniat untuk ikut dalam turnamen tersebut, namun Robi terus mendesaknya. "Malas gua, udah pensiun pan gua," ucap Doni. "Pensiun gimana sih Don? Lu mah ke CS lu," tanya Jantung dengan nada cepatnya. Jantung, lu kalau ngomong yang bener, orang pada bingung dengernya, timpal Robi. Kemudian Robi melanjutkan merayu Doni untuk ikut bergabung. "Don, kalau kagak ada lu, tim kita pincang Don. Lu kagak kangen apa ngangkat piala kita kayak dulu lagi?" ujar Robi. Perlu diketahui, jika dulu Doni dan timnya selalu saja menjuarai turnamen di daerahnya, namun setelah Doni tidak ikut bergabung, timnya tak pernah memenanginya lagi. "Ya Don, kalau kagak ada lu, gue capek diserangin mulu," celetuk Gabruk menimpali. Ya, Gabruk merupakan teman Doni yang berposisi sebagai bek tengah. Nama Gabruk pun didapatnya karena ia sering menekel lawan-lawan hingga terjatuh dan berbunyi kedabruk. Sedangkan Robi berposisi sebagai pemain sayap dan Jantung sendiri berperan sebagai penyerang. Mereka mempunyai kelebihannya masing-masing, sehingga tim mereka pun menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di daerahnya. "Ya udah, gue pikirin dulu," ucap Doni pada teman-temannya. Kemudian mereka pun pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara Robi, Gabruk dan Jantung pulang bersama dengan berjalan kaki karena memang rumahnya berdekatan. Bi, emang kapan sih turnamennya?" tanya Gabruk penasaran. "Gue juga nggak tahu. Ntar gue tanya dulu dah sama Pak Lurah. Kan dia yang bakal ngebawa kita," jawab Robi. Ntar kabarin gue ya kalau udah ada kabar," saut Jantung. "Apaan sih lu nggak jelas?" tanya Robi kebingungan. Kabarin gua ya," ucap Jantung. HP lu jadul, kalau nelpon lu nyambungnya ke leluhur lu, ledek Gabrul. Suwe lu, timpal Jantung sewot disusul tawa dari mereka bertiga. Sementara itu di tempat lain, tepat di warung kopi Bang Doni, malam itu diadakan nonton bareng sepak bola timnas Indonesia. Kebetulan penggagas ide tersebut adalah Nani. Namun sayangnya Nani tak bisa ikut menghadiri acara tersebut karena anaknya yang bernama Putri sedang sakit demam.
Sebelumnya, Doni sempat memberikan tawaran untuk mengantarkan Nani membawa Putri ke klinik, tapi Nani menolaknya dengan alasan jika Putri anaknya hanya demam biasa. Akhirnya mau tak mau, Doni pun tidak ditemani oleh Nani pada acara tersebut. Malam itu, warung kopi Bang Doni nampak ramai, dikunjungi oleh para tamu yang ingin datang di acara tersebut, sehingga semua karyawan diminta untuk lembur oleh Doni, termasuk Jumeri dan Lili yang biasanya masuk pagi. Doni sangat senang melihat acara nonton bareng tersebut berjalan dengan lancar. Bagaimana tidak, malam itu warung kopi Bang Doni nampak penuh oleh para tamu yang ingin menonton bareng di sana. Gembul, gimana? Stok makanan sama minuman aman kan? Tanya Doni. Aman bang, kan kemarin juga udah di briefing sama Mbak Nani buat nambahin stok, jawab Gembul. Alhamdulillah, tapi sayang Bul, si Nani kagak bisa dateng. Si Putri lagi panas badannya. Padahal kan enak banget ya kalau nonton bareng ditemenin sama dia, curhat Doni pada Gembul dari arah belakang. Tiba-tiba saja Rizal masuk dalam obrolan. Wah bang, sering-sering aja bang ngadain acara kayak begini. Banyak cewek-cewek cakep bang yang datang bang, celatuk Rizal. Oh kamu ini Jal, cewek mulu pikirannya, ucap Gembul sewot. Biarin aja ngapa Bul, si Rizal kan masih muda, emang udah wayahnya dia nyari cewek, saut Tony membela Rizal. Iya nih Mas Gembul, mumpung banyak cewek nih, ayo kita gerilya, timpal Rizal. Nah ya tuh Bul, buruan cepet, jangan lupa nyari yang si Iman seumuran, sama satu lagi yang seukuran. Lu jangan nyari cewek yang mungil, ntar takut kebejek sama lu. Lu kan kalau jalan suka gak ngeliat-liat, main nyelonong aja, ledek Doni. Gak bos, gak anak buah, gendeng semuanya, ucap Gembul sewot, lalu meninggalkan Doni dan Rizal. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja muncullah Ivo beserta teman-teman yang lain. Di situ Ivo yang melihat Doni sedang mengawasi para tamu langsung menghampirinya. Bang Doni, lagi sibuk ya? Ucap Ivo menyapa Doni. Ivo, sama siapa kemari? Tumben mau ikutan nobar juga? Tanya Doni. Iya bang, boleh kan Ivo sama teman-teman nobar di sini? Saut Ivo. Ya boleh, masa ya kagak boleh, saut Tony sambil tersenyum. Malam itu Ivo mengenakan baju timnas berwarna merah ketat dengan bandu bulu berwarna putih, menjaga rambutnya yang panjang terurai. Terlihat Ivo sangat cantik dan sporty yang membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Kemudian Ivo beserta rombongannya memilih meja untuk mereka duduk. Tak lama kemudian datang juga Wasis dan Gali masuk ke dalam warung kopi Bang Doni. Mereka berdua ikut dalam acara tersebut. Ya, mereka berdua adalah security dari perusahaan bus yang berada di samping warung kopi Bang Doni. Sebelumnya, Wasis dan Gali telah berkenalan dengan Doni, Gembul maupun Ivo. Wah, Bang, ada acara nobar ya? Asik nih, saut Gali kegirangan. Iya Mas Gali, silakan dah nyari tempat duduk masing-masing yang enakan. Oh iya, bagaimana itu urusan bisnya Pak Heri? Udah beres apa belum? Tanya Doni penasaran. Sudah Mas, ketemu di daerah utara, kalau nggak salah di daerah Cabang Bungin, jawab Wasis. Oh begitu, ya alhamdulillah dah kalau begitu, saut Doni. Tak lama kemudian acara nonton bareng tim nasional Indonesia pun itu dimulai. Tamu yang berada di warung kopi Bang Doni semua nampak antusias melihat jalannya pertandingan. Begitu juga dengan Doni yang berdiri paling belakang di depan pintu masuk. Dia terlihat cukup serius saat pertandingan itu berjalan, tanpa sadar jika kini di sebelahnya sudah terdapat Ivo yang sebelumnya duduk dengan teman-teman yang lain. Rupanya Ivo ingin mengajak ngobrol Doni saat pertandingan itu berlangsung. Seru ya bang, saut Ivo yang tiba-tiba saja muncul di dekat Doni. Ivo, iya seru lah. Ivo ngapain di mari? Mendingan duduk, pegel tahu ntar, ucap Doni. Gak apa-apa di sini aja bang, di depan rame pada teriak-teriak. Jelas Ivo mendapati itu, Doni pun tak bisa memaksanya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Nani yang sedang berada di rumah nampak menjaga anaknya yang bernama Putri yang kala itu sedang sakit demam. Tak lama berselang, Nani merasa
Jika demam Putri semakin tinggi, taplak dia pun langsung panik dan meminta orang tuanya Pak Syaroni untuk mengantarkannya ke klinik. Saat itu Pak Syaroni juga sedang menonton sepak bola ditemani oleh Atik, adik dari Nani. "Emangnya panas banget apa sih Putri?" ucap Pak Syaroni menanyakan keadaan cucunya. "Ya Be, anterin ke klinik sekarang ya Be," saut Nani cemas. Akhirnya Nani pun diantarkan oleh Pak Syaroni dengan menggunakan mobil Avanza milik keluarganya di situ. Walaupun sebelumnya Doni telah berpesan kepada Nani untuk segera mengabarinya apabila ingin mengantarkan Putri ke klinik, namun Nani tidak menghubungi Doni. Nani tahu jika saat itu Doni sedang sibuk mengawasi warung kopi Bang Doni yang sedang menggelar acara nonton bareng. Kemudian mobil yang ditumpangi oleh Nani keluar dari rumahnya dan meluncur ke arah klinik. Kebetulan arah untuk menuju klinik harus melewati warung kopi Bang Doni. Dan saat melintas di depannya, Pak Syaroni pun bertanya kepada Nani, "Ah, lagi ada acara apaan ya di warung si Doni?" tanya Pak Syaroni, ayah dari Nani. "Oh itu Be, itu ada acara nonton bola bareng," jawab Nani sambil melemparkan pandangannya ke warung kopi Bang Doni. Namun tak sengaja Nani melihat Doni yang kala itu sedang mengobrol dengan Ivo. Di situ bukannya cemburu, Nani hanya melihatnya datar. Entahlah, akibat hal itu pikiran Nani pun kembali teringat akan momen saat ibu-ibu yang ditemuinya di pasar ketika mereka sedang membicarakan dirinya. Belum lagi Nani yang memiliki batasan-batasan sehingga tidak bisa selalu ikut mendampingi Doni seperti saat sekarang ini. Alhasil Nani bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia pantas untuk mendampingi Doni? Sementara itu, di warung kopi Bang Doni, terlihat Doni yang sedang menikmati jalannya pertandingan sepak bola, sementara Ivo yang masih setia berada di sampingnya ikut melihat jalannya pertandingan tersebut. Sebenarnya, Ivo ingin mengajak ngobrol Doni, tapi rupanya Doni terlalu asyik menikmati pertandingan sepak bola yang berlangsung di situ. Ivo hanya bisa sesekali mencuri pandangannya ke arah Doni. Hingga pertandingan itu pun selesai, Doni pun melompat kegirangan karena timnas Indonesia berhasil memenangi pertandingan tersebut. Namun Doni tidak sadar jika sedari tadi Ivo masih berada di sampingnya. Si Ivo masih dimari. "Maaf, abang kasih ke nonton bola. Emang biasa kalau udah nonton bola abang suka kagak nge," saut Doni sambil cemberut manja. Ivo memainkan bibirnya, terlihat sangat manis dan menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya. "Iya nih, abang Ivo dari tadi di sini dicuekin aja." Namun tanpa mereka berdua sadari, ada seseorang yang juga berada di warung kopi Bang Doni, memperhatikan gelagat mereka berdua malam itu. Dengan tatapan tajamnya, Wasis dapat melihat jika ternyata Ivo menyukai Doni. Tak lama kemudian, acara di warung kopi Bang Doni pun berakhir. Para tamu berangsur-angsur pergi meninggalkan warung kopi Bang Doni, termasuk Ivo dan teman-temannya. "Bang Doni, Ivo sama teman-teman pamit ya," ucap Ivo disusul anggukan kecil dari teman-teman Doni. "Iya dah, hati-hati di jalan nih Po," saut Doni. Di situ terlihat jelas jika teman-teman Ivo yang lain sedang berbisik-bisik membicarakan tentang sosok Doni yang tampan dan gagah. Di luar, Dewi, salah satu teman Ivo pun bertanya pada Ivo, "Jadi itu orangnya yang selama ini bikin lu kelepek-kelepek, Vo, sampai semua cowok yang nembak lu semua lu tolakin?" "Ah, apaan sih lu, Wi? So tau deh lu. Itu namanya Bang Doni. Kita itu cuma temen kok," ujar Ivo sambil tersenyum malu. Jangan bohong deh, Vo. Tadi lu ngilang. Nggak taunya udah ada di samping dia," timpal Sandra teman Ivo yang lain. Sementara itu, Doni yang masih berada di warungnya terlihat termenung memikirkan sesuatu. Rupanya Doni memikirkan ajakan Robi untuk mengikuti sebuah turnamen sepak bola. Ya, akibat habis menyaksikan timnas Indonesia main, jiwa kompetisinya pun muncul. Sebelum pulang, Doni sempat mengirimkan pesan kepada Nani dan menanyakan keadaan Putri, dan Nani memberitahukan Doni jika Putri anaknya telah membaik tanpa mengatakan
Jika tadi Nani sempat melihat Doni sedang mengobrol dengan Ivo di warung kopi Bang Doni. Keesokan harinya, Doni mengunjungi Nani dengan membawa boneka untuk Putri, anak dari Nani. Ya, Doni memang sangat menyayangi Putri layaknya anak sendiri. Tidak jarang ketika berada di rumah Nani, Doni sering bermain dengan Putri dan menghabiskan waktu bersama. Putri yang masih berumur 2 tahun lebih terlihat sangat lucu. Tak ayal, Doni pun suka menggendongnya dan mengajaknya bermain keluar. Melihat itu, Nani hanya terdiam. Dalam hati kecilnya, Nani merasa galau. Ya, rupanya Nani merasa minder akan statusnya. Ucapan ibu-ibu di pasar kala itu cukup membekas di hatinya. Ditambah Nani merasa kasihan pada Doni jika harus terjebak dan menerima hujatan dari orang lain karena menikahi seorang janda. Namun di lain sisi, Nani tak bisa hidup tanpa Doni karena hari-harinya telah diisi oleh kenangan indah mereka berdua. Lagi pula, Doni terlihat tulus mencintainya hingga Nani bingung sendiri bagaimana untuk menyikapinya. Dalam lamunnya itu, tiba-tiba saja Doni menegur Nani. "Nani, Nan, ngapain bengong sih? Emangnya Nani lagi mikirin apaan?" tanya Doni penasaran. Dengan sedikit terkejut, Nani pun membalas pertanyaan Doni. Enggak bang, Nani lagi nggak mikirin apa-apa kok." Iya, kapan ya kita jalan-jalan ke Sumarekon Mall, ngajak si Putri. Di sana kan ada mainan anak-anak, sekalian kita makan di sana, ajak Doni penuh semangat. "Iya bang, nanti ya kalau Putri sudah sembuh." "Oh iya, abang mau nanya nih sama Nani nih, kalau abang ikut kompetisi bola, boleh kagak?" "Kompetisi apa bang?" tanya Nani lagi yang rupanya kurang fokus di malam itu. "Kompetisi bola, itu yang diadain di kecamatan," jelas Doni. "Oh, kalau Nani mah terserah abang aja, yang penting abang seneng dan tidak mengganggu operasional warung," ucap Nani. "Ya kagak bakalan lah, pan abang doang yang main, ya kagak bakalan ganggu operasional warung," ungkap Doni. Beberapa hari kemudian, di Sabtu sore, Doni datang pada sesi latihan tim sepak bolanya. Perlu diketahui, jika timnya biasa mengadakan latihan 2 kali seminggu di hari Rabu dan hari Sabtu, namun biasanya Doni hanya datang di hari Rabu. "Ih, tumben lu datang. Biasanya cuma Rebo doang lu datangnya," ujar Robi. "Ya elah, mengapa sih kalau gue main? Kemarin kan habis nonton bola timnas, gue jadi engas ini mau main bola," jawab Doni. Mantep Don," celetuk jantung dengan suara gagapnya. Di hari itu, Doni akhirnya menerima tawaran Robi untuk bergabung dengan timnya dalam sebuah kompetisi yang dilangsungkan di kecamatan setempat. Di rumah, Doni pun memberitahu ibunya jika dia mengikuti sebuah kompetisi sepak bola. "Elah Don, lagu nama sih lu pakai ikut-ikutan begituan. Lu kan udah berumur, bentar lagi lu bakal nikah. Ngapa lu ikut pakai segala lomba-lomba begitu sih?" ucap Bu Zubaida yang merasa keberatan. "Wah lama, mau apa sih? Doni pun iseng, lagi ini positif. Lah kali aja Doni dilirik sama pelatih timnas," guyan Doni. Yang ada lu mah dilirik sama Kang Jamu. Lagian ya, yang emang sering denger lomba kayak begituan pan suka berantem. Awas lu ya, sampai lu ngantepin anak orang yang ada di rumah, ubun-ubun lu gua totok, ancam Bu Zubeda. "Ya elah mak, ini Doni mau tanding bola, bukannya mau berkelahi. Tenang aja mak, kalau pada berantem ntar Doni nyingkir, palingan jitak musuhnya dikit." Ledek Doni yang langsung berlari masuk ke kamarnya dan meninggalkan Bu Zubaida seorang diri. "Tuh kan, awas aja lu macem-macem lu ya, gue bakal pantau," gumam Bu Zubaida. Beberapa hari kemudian, kompetisi itu pun dimulai. Dengan persiapan seadanya, Doni dan klubnya siap untuk mengikuti turnamen sepak bola tersebut. Di pertandingan pertama tim Doni, mereka harus menghadapi tim finalis pada turnamen sebelumnya. Sebenarnya Doni telah mengetahui kekuatan dari tim tersebut karena sebelum-sebelumnya Doni pernah menghadapinya dalam laga biasa. Setahu Doni, tim yang akan dihadapinya ini tergolong biasa-biasa saja. Namun yang membuat Doni heran, bagaimana tim ini bisa melaju sampai di final pada turnamen sebelumnya. Namun tiba-tiba saja Doni dikejutkan oleh penampakan seseorang yang berkepala plontos dengan nomor 7 di punggungnya. "Lah,
Rijal, dah, lu main juga? Emang lo kagak kerja? Tanya Doni. Kan libur bang, makanya saya bisa main. Kemarin lusa Bang Robi ngajakin saya, kebetulan pas saya libur, ungkap Rizal. Emang lu bisa main? Gua gak pernah dong lihat lu main bola. Tanya Doni penasaran dari belakang. Dengan nada gagapnya, Jantuk pun berkata, Bagus bang dia mainnya dong. Bagus bang Don. Kemudian Doni pun tak ambil pusing dan melanjutkan persiapannya untuk pertandingan pertamanya pada kompetisi tersebut. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai dan wasit meniup peluit menandakan jika kick off babak pertama telah dimulai. Saat itu bola langsung dikuasai oleh tim Doni. Dengan aliran bola yang cepat, tim Doni membangun serangan dengan Doni yang menjadi pengaturnya. Saat itu bola berada di kaki Doni. Dia melihat Jantuk yang berperan sebagai penyerang dan Robi yang berposisi sebagai sayap kanan berteriak pada Doni untuk meminta umpan. Namun Doni melihat jika kedua teman satu timnya itu sudah dijaga oleh tim musuh. Doni yakin jika dia mengumpannya maka bola dapat direbut oleh tim lawan. Seketika itu Doni melihat dari ekor matanya Rizal yang berlari di sisi kiri tanpa penjagaan. Saat itu Rizal memang berposisi sebagai bek sayap kiri. Tanpa membuang waktu, Doni pun langsung mengumpannya dengan umpan menusuk jantung pertahanan lawan. Tayal, pergerakan Rizal langsung mengancam pertahanan tim lawan. Saat itu dengan larinya yang sangat cepat, Rizal tak terkejar oleh tim lawan. Alhasil Rizal pun berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Dengan gerakan yang indah, Rizal berhasil mengecoh kiper lawan dengan mencop bola hingga melambung melewatinya. Namun sayangnya bola hasil tendangan Rizal itu berlada tipis di atas mister gawang dan hasilnya Rizal gagal menciptakan sebuah gol pada peluang emas tersebut. Kemudian pertandingan dilanjutkan kembali. Di situ terlihat jika tim Doni lebih baik daripada tim yang dilawannya kala itu. Penguasaan bola mereka lebih banyak dilakukan oleh tim Doni. Tanya itu, tim Doni pun terlihat mengurung pertahanan musuhnya beberapa kali. Doni dan teman-teman satu timnya meluncurkan tendangan-tendangan yang mengarah tepat ke arah gawang. Tapi sayangnya Dewi Fortuna tidak memihak pada tim Doni saat itu. Doni yang beberapa kali tendangannya membentur tiang gawang seakan menegaskan jika timnya sedang dilanda ketidakberuntungan. Babak pertama pun selesai dan tim Doni langsung mengevaluasi jalannya pertandingan. Terlihat saat itu seorang pria setengah baya sedang menginstruksikan tim Doni. Rupanya itu adalah Pak Tatang. Ya, dia adalah seorang kepala desa dan sekaligus ditunjuk menjadi pelatih tim Doni. Memang sebenarnya tim Doni tidak memiliki seorang pelatih. Alhasil dengan asalnya mereka menunjuk Pak Tatang sebagai pelatihnya. Walaupun pengetahuan bolanya kurang, tapi dia memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Bagus. Udah pada bagus nih mainnya. Yang penting lu pada semangat ya. Don, tendangan lu kurang melengkung dikit. Lu kalau melengkung aja dikit ya pasti gol. Nah, lu tuh Jantuk, lu kalau di lapangan jangan diem bae. Lu teriak kayak minta bola. Nah, kalau lu gabruk, lu panbek. Kalau jaga penyerang lawan, tangan lu kibas-kibasin tuh kayak elang, biar pemain lawan ketakutan. Ucap Pak Tatang memberikan instruksi. Lah, si Jantuk mah ngomong aja kagak jelas, apalagi teriak di lapangan. Makin kagak ngerti kita, Pak. Saud Doni disusul gelak tawa timnya. Suwe lu Don, timpal Jantuk sewot. Lagian itu ngapa sih gabruk disuruh ngimbas-ngimbasin tangannya kayak elang begitu, Pak? Ntar kalau dia terbang bagaimana? Ledek Robi pada Pak Tatang. Alah udah, pokoknya mainnya pada di bawah santai aja. Kita mah pasti menang. Ini kelihatan dari babak pertama. Gue jadi semangat ini. Gue belum pernah tim kita main sebagus ini. Kagak kayak turnamen kemarin. Lempem. Apa gara-gara ada si Doni ya? Ya Allah Don, gue makasih amat ini lu mau main lagi di tim kita. Nama desa kita sekarang ada di pundak lu Don. Gue mewakili desa ngucapin banyak-banyak terima kasih ya sama lu Don. Ungkap Pak Tatang mencurahkan isi hatinya. Lah, Bapak bagaimana sih?
bukan ngasih instruksi malah pidato. Ini sekarang bapak lagi jadi pelatih, bukannya mimpin upacara, timpal Robi sewot. Akhirnya waktu istirahat pun selesai. Kembali tim Doni masuk ke tengah lapangan dengan formasi tim yang sama. Ketika babak kedua dimulai, tim Doni kembali menguasai bola dan mengurung daerah pertahanan lawannya. Di situ Jantuk memiliki kesempatan emas hasil dari umpan menusuk yang diberikan Doni, namun kembali tendangan Jantuk dapat ditepis oleh kiper lawan sehingga peluang itu gagal membuahkan gol. Setelah beberapa menit berlalu di babak kedua, tiba-tiba saja tim Doni mengalami keperosotan dalam permainannya. Rupanya banyak dari tim Doni mengalami kelelahan yang datangnya tiba-tiba. Jantuk yang biasanya gerakannya sangat cepat kini nampak melambat. Begitu juga dengan Rizal. Dia sering dengan mudahnya dilewati oleh tim lawan sehingga pertahanan tim Doni dapat ditembus. Apalagi Gabruk yang biasanya kokoh di posisinya dengan mudahnya sering terjatuh karena berbenturan dengan penyerang lawan. Akhirnya tim Doni pun kebobolan karena kemelut yang terjadi di pertahanan tim Doni. Melihat itu, Doni tak habis pikir, bagaimana mungkin timnya bisa kalah oleh tim yang permainannya sudah jelas di bawah mereka. Sementara itu, pertandingan pun dilanjutkan dengan posisi saat ini tim Doni tertinggal 1 gol. Saat itu, Doni seperti bermain seorang diri. Bagaimana tidak, Doni sering maju mundur untuk membantu pertahanan timnya dan juga untuk kembali menyerang. Hingga akhirnya waktu normal pun tiba. Kini hanya tersisa tambahan waktu yang dimiliki Doni untuk mengejar ketertinggalan timnya. Hingga tiba-tiba saja terdapat kericuhan pada ofisial tim lawan. Di situ terlihat seorang lelaki tua yang merupakan ofisial dari tim lawan yang mengalami kebocoran pada kepalanya. Entahlah bagaimana hal itu bisa terjadi. Kepala dari orang itu terus saja mengeluarkan darah hingga ia pun harus dibawa ke klinik terdekat untuk berobat. Akhirnya kericuan itu dapat direda dan pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Di situ Doni menginstruksikan timnya untuk maju menyerang bersama. Bola dimulai dari Gabruk yang memberikan passing kepada Rizal. Kemudian Rizal menggiringnya sampai ke tengah lapangan, lalu kemudian memberikan passing pada Doni. Di situ Doni dengan piawainya menahan bola agar tetap berada di kakinya. Dia pun memberikan kode kepada Jantuk dan Robi untuk mencari ruang. Dede yang merupakan pemain pengganti yang baru masuk ikut mencari ruang agar Doni dapat memberikan umpan padanya. Melihat itu, Doni yang melihat Dede tanpa penjagaan langsung mengopernya. Kemudian Dede berlari ke sisi pertahanan lawan dan langsung memberikan umpan lambung kepada Jantuk dan Robi yang telah berada di depan gawang. Tapi sayang, kiper lawan dapat menepis umpan itu dan meninjunya sehingga bola menjauh dari gawang. Melihat bola muntah tersebut, Doni yang kebetulan tak jauh dari situ langsung berlari menghampiri bola itu, lalu menendang sekuat tenaga ke arah gawang lawan. Alhasil bola hasil tendangan Doni meluncur dengan deras dan sempat berada beberapa senti melewati wajah Jantuk, kemudian menghujam tajam ke dalam gawang lawan. Gol! Terdengar teriakan menggema dari arah tribun penonton, disusul rasa lega dari tim Doni karena mereka berhasil mengejar ketertinggalan. Doni terlihat dikerubungi oleh teman-temannya dan merayakan gol yang dibuatnya. Akhirnya pertandingan itu pun berakhir dengan hasil imbang. Setelah pertandingan itu, banyak dari teman-teman Doni yang mengeluhkan jika mereka tiba-tiba saja merasa lelah. Hal itu diungkapkan oleh Rizal, Jantuk, Robi, Gabruk, dan yang lainnya kecuali Doni. Ya, Doni tidak merasa ada yang aneh selama pertandingan tadi. Di tengah perbincangan dengan timnya, Doni pun dikejutkan dengan kemunculan dari ibunya, Ma Zubaida. Rupanya Ma Zubaida menyaksikan keseluruhan pertandingan Doni tadi. Sesampainya di rumah, Doni pun lalu menceritakan pertandingan tadi pada Bu Zubaida. "Mak, Doni aneh deh, Mak. Masa iya tim Doni bisa sering ngelawan tim begituan? Padahal pan awal-awal tim Doni kelihatan bisa gampang banget menang. Tendangan Doni mentok tiang mulu," ungkap Doni. Mendengar itu, dengan entengnya Mak Zubaida langsung berkata,
Ya terang aja tendangan lu mentok mulu. Lah, tim dia ada dukunnya. Dukun? Maksud emak apaan? Dukun apaan sih? Tanya Doni penasaran. Dukun apaan? Dukun apaan? Dukun beranak, sahut Ma Zubaida sewot. Lah, emang hubungannya dukun beranak sama bola, Mak? Ya kagak ada hubungannya, Oon, sentak Bu Zubaida sewot. Akhirnya Bu Zubaida menjelaskan jika tim lawan dari Doni tadi menggunakan jasa dukun untuk dapat memenangi pertandingan tersebut. Selain dapat menghalau semua serangan lawan, dukun itu juga membuat semua teman-teman Doni mendadak merasa kelelahan. Makanya langsung aja datengin. Nama lihat itu ada bapak-bapak tua lagi komat kamit sambil megangin biji apaan tahu tuh ya. Sebenarnya sih Mak yakin tuh bapak-bapak dukun yang bikin tim lo lemes. Makanya Mak niatnya mau nyekek tuh bawa bapak, ungkap Ma Zubaida. Ya Mak, kenapa kagak Mak cekek, sahut Doni kecewa. Lu mah sama aja bloonnya. Ya kalau Mak cekek bakalan rame jadinya. Makanya kagak jadi. Nah kebetulan tuh ada batu di dekat kaki Mak tendang aja arahin palanya. Benjol dah tuh aki-aki. Nah habis itu lu dah nyetak gol, kagak meleset lagi, ungkap Ma Zubaida sambil tersenyum. Oh, jadinya emak yang bikin bocor pala bapak-bapak tadi. Kan main emak. Makasih ya Mak udah bantuin tim Doni. Ya Mak mau kagak jadi pemain cadangan? Ntar Doni bilangin dah sama Robi ada pemain gaek mau gabung. Ledek Doni pada Ma Zubaida. Mendengar itu tak ayal sebuah jitakan maut melayang ke arah kepala Doni. Betak, aduh, berima, rinti Doni kesakitan. Udah dibantuin lu malah ngeledek, sambar geledek lu, sentak Ma Zubaida pada Doni. Akhirnya Doni pun beristirahat sambil membayangkan pertandingan yang barusan dilewatinya. Dia tersabar untuk pertandingan selanjutnya dan menanti masalah apa yang kelak akan ditemui oleh timnya di pertandingan yang akan datang. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Oh, di sini komplit banget ya teman-teman ya. Di awal udah ada si Martin nih. Si Martin disembur sama Bu Zubaida, celeng deh ya. Habis berani-beraninya Bu Zubaida lagi juga ngapain nengok juga masih Martin. Jadi akhirnya Bang Doni di sini ini ya mengasingkan, mengisolasi Martin karena takut lagi disembur. Bahaya juga semburannya Pak Zubaida. Selain totokan, semburannya juga bahaya. Dan pada kesempatan kali ini juga Wasis dan Gali muncul walaupun hanya menjadi cameo di sini ya. Jadi kalau kemarin di kisah Wasis dan Gali sama-sama muncul Bang Doninya, dan di sini Wasis dan Gali juga muncul. Jadi gini teman-teman ya, kan ada yang teman-teman yang nanya, ini kok bisa muncul di sini? Memang penulisnya sama ya? Saya pastikan penulisnya beda, masa sama penulisnya. Jadi ini semacam collab ya teman-teman ya. Tapi apabila memang animonya bagus dari teman-teman ingin ada gabung terus, nanti kita mungkin akan ada spesial episode lagi yang mana nanti akan ada aksi antara Wasis dan Gali maupun Doni dan Gembul dalam menuntaskan segala permasalahan yang ada. Wah, jadi keren banget sini ya. Buat Mas Dani SPR tunggu deh pokoknya buat kolaborasi antara Wasis dan Gali dengan Doni dan Gembul. Dan kita kembali ke kisah yang tadi ya. Bagaimana di situ apa sih? Wasis tuh kayak ngeliatin Ivo nih. Jadi yang ternyata dengan demen Wasis ya. Ivonya malah cuek-cuek aja, malah dia deketin Bang Doni aja. Tapi saya tim Ivo apa tim Nani nih ya? Yang pasti buat tim Nani pasti berharapnya Wasis sama Ivo dong. Tapi kemarin banyak yang komen juga agar Ivo dan Wasis jadian biar gak gangguin Nani lagi. Keren banget kisahnya. Dan sekali lagi dalam kisah ini Ma Zubaida mempertontonkan kehebatannya bagaimana dukun kampung yang lagi begitu sih ya, cuma turnamen antar kecamatan aja loh pakai dukun-dukunan segala. Untung ada Ma Zubaida jadi bisa selesai semuanya. Mas Dani SBR keren banget kisahnya. Jadi ciri khasnya Mas Dani tuh dalam satu cerita tuh kayak banyak berwarna. Kalau menurut saya kaya banget ya dalam satu cerita itu. Ciri khas daripada Dani SBR itu keren banget. Jadi teman-teman, untuk kisah warung kopi Bang Doni kami tetap kok setiap minggu sekali kami usahakan, dan di jam yang sama, di hari yang sama kami mencoba tetap rutin seminggu sekali ya teman-teman ya. Jadi didoakan saja agar Mas Dani SBR juga diberikan kesehatan supaya bisa terus berkarya. Ya semoga
Semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Dan mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.